bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 11 Agustus 2024, yaitu yang pertama pada poin ketiga, ibadah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 6 WITA dan pukul 18 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 22, berita PWGT Jemaat Rantepao. Yang pertama, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 14 Agustus 2024 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan anggota PWGT Jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah kasih pulungan Samalele PWGT seklasis Rantepao dirangkaikan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dilaksanakan pada hari Minggu 18 Agustus pukul 11 WITA di Gedung Gereja Jemaat Pniel Salutanga. Poin 23, berita SMGT tadi telah dilaksanakan inisiasi. Kemudian ada ibadah padang remaja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Agustus pukul 9 di Saapak Bayo-Bayo. Poin 24, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 12 Agustus 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 25, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Tokinawa Maelo Palamba, anak dari Bapak Seprianto Melsi Palamba dan Ibu Datu Bua Napo, dilaksanakan pada hari Minggu 18 Agustus dalam ibadah jemaat pukul 9 WITA. Poin 26, telah meninggal dunia yang pertama Bapak Nerus Pita, anggota Jemaat Rantepao kelompok 5 pada hari Selasa 6 Agustus 2024 pukul 16 WITA di Rumah Sakit Palopo. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Bastem, Kampung Panga. Yang kedua, Ibu Sarce Patium, orang tua dari Selmi Patium atau mertua dari Bapak Tendrik Sandalimbong pada hari Senin 5 Agustus 2024 di Sabang, Luwu Utara. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 27, ibadah pemindahan jenazah almarhum JB Rantebungi atau Nenek Risma ke Sangala dilaksanakan pada hari Senin 12 Agustus pukul 11 WITA. Diharapkan kehadiran warga Jemaat Rantepao untuk menghibur keluarga yang berduka. Poin 28, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Miska Tikulimbong, Nenek Datuan atau istri dari Bapak Penatua JK Tondok, anggota Jemaat Rantepao kelompok 5 di Tongkonan Buntu, Lembang, Patak Padang, Randan Batu. Dilaksanakan pada hari Selasa 13 Agustus pukul 17 WITA dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 29, kelas katekisasi. Daftar calon anggota kelas katekisasi Jemaat Rantepao tahun 2024-2025 yang telah mendaftar sebanyak 18 orang. Daftar nama dapat dilihat dalam warta jemaat. Jika ada yang belum mendaftar dan berkasnya belum lengkap, silakan mendaftar dengan membawa surat akte bersama surat baptis di kantor Tata Usaha Jemaat Rantepao pukul 8 sampai 13.30 WITA. Terima kasih. Ada tambahan warta dan informasi yang pertama dari UPT Puskesmas Rantepao, Pekan Imunisasi Nasional Polio tahap kedua, yaitu pada tanggal 12 pukul 9 sampai pukul 14
Posyandu Mawar dan Posyandu Melati di Kelurahan Rantai Pasele. Tanggal 13 pukul 8 sampai pukul 11 Posyandu Edelweiss di Kelurahan Singki. Dan pukul 11 sampai 13 Posyandu Teratai di Kelurahan Penanian atau di alun-alun. Pada tanggal 15 Posyandu Krisan Kelurahan Malango, Posyandu Tulip dan Posyandu Anggrek Kelurahan Pasele di Gereja Gembala Kristus. Tanggal 16 Agustus di Posyandu Matahari, Posyandu Lavender, Kelurahan Rantepao, dan Posyandu Kamboja, Kelurahan Karasik, Posyandu Matahari di Kodim. Kedua, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pendapatan Daerah, berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan pemberlakuan insentif PKB dan BBNKB. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2024. Manfaatkan program ini, segera datang ke kantor Samsat terdekat. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Samsat Toraja Utara, Jalan Budi Utomo nomor 14 Rantepao, atau pelayanan Samsat di Mal Pelayanan Publik Jalan Rantekesu nomor 2, bekas kantor DPRD Toraja Utara. Informasi ketiga, informasi lebih lengkap silakan Bapak Ibu memperhatikan dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita Bapak Ibu. Puji Tuhan kita boleh menikmati persekutuan pada malam hari ini. Kita boleh berkumpul di tempat ini untuk menikmati berkat Tuhan, secara khusus menikmati firman Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita menghadap Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang berkenan memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk bersekutu, merayakan hari yang dikuduskannya. Kita juga bersyukur untuk kepenuhan hidup yang terwujud melalui kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kita menikmati pengampunan Allah dari belenggu dosa dan pertolongannya dalam menghadapi tantangan hidup. Allah telah menganugerahkan roti hidup dalam Yesus Kristus yang memuaskan dan memampukan kita menjalani hidup ini dengan meninggalkan kehidupan yang lama, menjadi pola hidup baru dengan utuh dalam anugerahnya. Karena itu, mari kita mengagungkan hikmat dan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian layak dipuji dan disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja
kita mengangkat pujian ini sekali lagi, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertai. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita membuka Mazmur dari Mazmur 130 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Mazmur 130 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Kita akan membaca secara berbalasan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Dialah yang akan membebaskan Israel. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan
hendak bangkit berdiri. Kita mendengarkan ke-10 perintah Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, kita telah mendengarkan ke-10 perintah Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita sering melakukan pelanggaran atas titah-titah Tuhan. Dan karena itu mari dalam segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati dan mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami sering tidak hidup menurut keteladanan-Mu. Kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering lalai dalam melakukan kasih dan kebenaran yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami, ya Tuhan, ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika
hatiku telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu, kita boleh bersyukur pada saat ini secara khusus dalam kehidupan kita telah menikmati berkat-berkat Tuhan. Melalui persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memberikan pundi kasih kita melalui pundi persembahan, dan dengarkanlah firman Tuhan dari Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil menjalankan pundi persembahan, kita menyanyi dari lengkap Kidung Jemaat 265 ayat pertama dan ayat yang kedua. Bukan karena upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Baik Bapak Ibu, di depan kita ada kotak pembangunan untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Baik Bapak Ibu, sambil persembahan tetap dijalankan, ada lelang natura untuk mendukung gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao.
ada aturan seorang anggota jemaat mau diuangkan, lada katokon. Tawai, mami teh di pasi tolo balik karap keden nih, ya ke? 50.000 bandar toh, tak mau? 50, 100, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada satu. Bisa apa? Ya oke. 50.000 satu kali, 200, 100, 2 kali, 3 kali. Nanti diambil di story. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengambil bahagian. Kure Buddha. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa. Pujian syukur layak dipersembahkan kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih ya Bapa, lewat persekutuan pada saat ini, ada kesempatan bagi kami anak-anak-Mu turut ambil bagian di dalam pelebaran firman-Mu melalui persembahan yang telah kami bawa ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami bawa pada saat ini, semua itu asalnya daripada-Mu. Engkau berkati ya Bapa, boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu di ladang-Mu. Dan berkat-berkat-Mu yang masih ada pada kami, ajar kami Tuhan untuk memakainya secara bertanggung jawab kepada-Mu. Biarlah itu kami boleh pakai hidup seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih. Ini ungkapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Kita angkat pujian ini. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. 3 pembacaan lanjutan kita hari ini, 1 Raja-Raja pasal 19, Efesus pasal 4, dan Yohanes pasal 6. Sambil salah satu bagian firman Tuhan terbuka di hadapan Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari tunduk diri dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Kami boleh menjalani kehidupan kami dalam pekan yang lalu dan boleh menikmati kehidupan di hari yang Tuhan kuduskan bagi kami.
dan kami boleh menikmati kebersamaan dalam ibadah pada malam hari ini di jemaat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kami sekalian. Puji-pujian kami persembahkan kepadamu, kehidupan kami persembahkan kepadamu, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Izinkan kami Tuhan dalam segala kerendahan hati kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Layakkan kami membacanya, layakkan kami mendengarkannya, layakkan kami melakukan dalam kehidupan kami sekalian. Di dalam Kristus Sang Pemilik hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan pertama terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih,
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes pasal 6 ayat 35, 41 sampai 51. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat yang ke-41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dia yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikian firman Tuhan bagi kita, kure sumanga puang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Shalom. Ya, ternyata di Buntu Pasele agak berbeda jawabannya dengan Rantepau ya. Kalau di Buntu Shalom, damai di hati, kayak di Manado. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, puji Tuhan, kita boleh berjumpa hari ini. Minta maaf suara agak lagi serak-serak basah. Ya, kita fokus di bacaan utama kita, Yohanes. Bapak, Ibu, dan saudara, motivasi hidup itu sering kemudian menjadi ukuran dari apa yang nampak dalam kehidupan kita. Dulu sekali, waktu saya di Tarakan melayani, dan satu ketika saya ke Malinau, kalau pernah ke Malinau, naik speed, lalu diingat mendekat Lebaran, lalu
bayangan saya sepanjang Tarakan Malinau itu, karena baru beberapa waktu yang lalu KTT berdiri, Kabupaten Tanah Tidung berdiri. Sepanjang perjalanan itu saya membayangkan bahwa tidak ada sinyal. Tinggalkan Tarakan masuk laut dan sepanjang sungai. Tapi ada pedagang kambing yang waktu itu HP saya sudah Nokia, tapi dia masih Nokia yang jadul. Tapi sepanjang jalan melintasi sungai, dia bisa nelpon. Ku tangga-tangga lantanga aku kira-kira lamorai ripati ruangki HP nanti tahu je. Karena saya sudah bisa membayangkan bahwa tidak ada sinyal. Tapi bisa ya si Pak Kada, rekan-rekan kerjanya, rekan-rekan bisnisnya melalui telepon. Ya kira-kira ingin tendeng bahwa dia punya HP, karena HP waktu itu masih agak jarang orang yang punya. Karena biasa orang tendeng dengan HP-nya. Namun kita nama telepon, nangkap bang telepon, dan nama telepon, masa nama telepon. Motivasi orang punya HP kan berkomunikasi, alat komunikasi. Tapi sering orang kemudian menjadikan HP menjadi tendeng. Kumua melo HP-na dan sebagainya. Dalam banyak kehidupan nyata kita Bapak Ibu dan Saudara, kalau Bapak Ibu ke gereja, kalau motivasinya salah datang ke gereja, maka yang saudara nikmati di gereja adalah sesuatu yang pasti salah. Pulang ke rumah bukan cerita firman, tapi yang dicerita adalah pendeta, mas gereja, orang samping, dan sebagainya. Karena kita punya motivasi yang salah. Ya kita pikir-pikirlah motif, ya termasuk kita ya, mas gereja. Bapak adik-adik yang kantoria, pemain musik. Sering kita salah motivasi. Sehingga banyak orang melayani di gereja lebih banyak pecu. Dikit-dikit pecu keluar dari grup. Atau indah kami sering keluar dari grup itu. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, orang yang berbondong-bondong ikut Yesus juga punya motivasi. Orang yang datang mengikuti Yesus pada saat Yesus kemudian ada dalam dunia ini ada banyak motivasinya. Saya menyebut 3 motivasi, mudah-mudahan juga kemudian ya, tidak ada di antara kita motivasi itu. Motivasi pertama Bapak Ibu dan Saudara kusam Tuhan adalah motivasi memuaskan pendengaran. Karena Yesus itu menurut Alkitab, Yesus itu mengajar penuh hikmat. Tidak ada guru, pengajar yang pada zaman Yesus dapat menandingi Yesus mengajar. Ketika ia mengajar ada banyak orang yang kemudian rindu mendengarkan pengajaran Yesus. Dan karena itu mereka berbondong-bondong datang mencari Yesus. Pertama, motivasi telinga. Kan begitu juga kita ya. Kalau ada pendeta hebat, saya kemarin berkunjung dan mengatakan Pak Pendeta, ya tu papa na tak nama lemak gereja, kumbabangin lemak gereja online, indah na perangi, stepentong, girber limondong, kukaya kuan ni kita le, masaki pada kok na kuan itu girber limondong rampok ko persembayangan nak kila rampoi, dah na rampok girber ki masaki komi, tahu kuan ni papa na le, kuan ki masaki dako.
Mesti pendeta Jonadi na tambai malam sembahyang. Karena kita hanya ingin memuaskan pendengaran kita dan karena itu kita cari pendeta hebat berbicara. Kalau dia tidak hebat, kita mengatakan saya akan mencari yang lebih hebat lagi. Jadi motivasi pertama, orang banyak datang ikut Yesus, memuaskan pendengaran. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan, motivasi yang kedua adalah memuaskan pandangan mata. Tadi saya suka TikTok ya teman-teman, yang main TikTok. Saya agak sering pimpin ibadah di TikTok. Saya live pagi di Facebook, pagi jam 6, dan malam saya biasa live di TikTok. Ada tadi mengatakan sebelum saya ke sini saya join, lalu mengatakan, oh mudah-mudahan ada di sini yang hadir. Nah, anak saya kerante Pak Pendeta. Nanti, nah kami teman-teman, kami kenapa kerante Pak? Nah, bukan jemaatnya. Nah, kira-kira ada cowok di sana. Nah, enak cowok itu anakku. Jadi ada orang yang kemudian datang mengikuti Yesus karena ingin memuaskan pandangan matanya. Karena Yesus mampu melakukan tanda-tanda mujizat. Dan ketika Yesus melakukan tanda mujizat, ada banyak orang yang kemudian bertepuk tangan. Hore, Yesus hebat. Karena kalau kita ke gereja-gereja, misalnya gereja Pak Pendeta, siapa namanya di Kalimantan itu. Kalau dia live, Bapak Ibu. Kalau saya live paling ada 10 orang ikut. Kalau dia live bisa sampai ribuan orang hadir di live-nya. Pak Pendeta siapa di Kalimantan itu. Dan kalau dia melakukan mujizat banyak sekali orang yang tepuk tangan. Karena ada banyak orang Bapak. Waktu Meko kan. 1 orang sakit. 10 orang bawa ke sana. 1 yang butuh sembuh, 10 orang yang kemudian rindu menyaksikan kesembuhan itu dan bertepuk tangan tentang kesembuhan. Jadi ada banyak orang yang mengikuti Yesus, Bapak, Ibu dan Saudara dalam Tuhan karena ingin memuaskan pandangan matanya. Yang ketiga, Bapak, Ibu dan Saudara, supaya jangan terlalu panjang. Ada orang yang datang mengikuti Yesus karena ingin memuaskan perutnya. Coba perhatikan Bapak, Ibu dan Saudara dalam Tuhan. Ayat yang ke-25 coba baca, kita baca bersama-sama. Yang bawa Alkitab. Ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama sampai ayat 26. 1, 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, perhatikan, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi orang yang banyak yang datang mengikuti Yesus, yang berbondong-bondong datang mengikuti dan mencari Yesus, Bapak Ibu, salah satu motivasinya adalah bahwa Yesus bisa melakukan tanda mujizat. Dan tanda mujizat adalah membuat orang bisa makan dari 7 roti dan 5 ikan, atau 5 roti dan 2 ikan yang di beberapa tempat. Hari ini juga kan begitu. Ada banyak orang yang percaya Yesus atau kemudian mau ikut Yesus bukan karena Yesusnya. Tapi nakuaya tuto sarani manaman. Bagi-bagi mie kalau Natal. Waktu saya di Surabaya, saya pindah dari Surabaya. Kan gereja-gereja itu aktif banget gitu. Mungkin gereja yang paling aktif di panti asuhan dan sebagainya.
Kalau bulan-bulan Paskah, Desember itu luar biasa gereja. Apalagi gereja-gereja yang Injili dan Pentakosta. Dan karena itu Bapak Ibu dan Saudara, karena banyak orang yang berbondong-bondong kemudian mengikuti Yesus, melahirkan kebanggaan yang salah. Bukan Yesus yang kemudian dimuliakan dengan apa yang mereka saksikan. Coba mari perhatikan Bapak Ibu dan Saudaraku yang sama Tuhan. Ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau buat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Bayangkan itu. Udah melihat ada banyak hal yang dilakukan Yesus, tapi kemudian mereka katakan begini kepada Yesus. Tanda apa lagi yang kau berikan kepada kami, agar kami percaya kepadamu? Percayaan apakah yang kau lakukan? Lalu mereka berpikir masa lalu. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada terus mereka diberikan makan roti dari sorga. Melahirkan kebanggaan yang semua Bapak Ibu dan Saudara. Yesus melakukan tanda mujizat dan mereka menyaksikannya. Tapi mereka bukan percaya Yesus. Tapi mereka kemudian mengatakan, pati rompakan kali tanda puange. Kasih lihatkan kami tanda agar kami percaya kepadamu. Karena nenek moyang kami yang masa lalu itu adalah nenek moyang yang luar biasa. Mereka bisa makan manna yang turun dari sorga. Ya, kita orang Toraja kan begitu, Bapak. Ya. Biasa terlalu tinggi untuk sanjungan nak teman-teman tomate le. Toma parapa. Ya. Biasa nalenduk untuk tingkat langit yang ketujuh. Nalenduk untuk pengmantu tu tahu di sanjung. Ya, biasa ngeri-ngeri amat. Ya tanah masa kita matuan tah, namun dikala komande, setengah mati dah kak kande, tak tahu tiroi, laki tenis setengah mati, laki tais setengah mati, tapi ke mati, sanjungan luar biasa, udah lewati tingkat langit yang ketujuh sanjungan. Biasa tang di lambimu. Padahal ketika orang tua kita hidup, tiasa kupukada namu ima sandal atau tomatan tak nama sandal tapi mati atau setengah mati mikir alien di sepatu melong. Tak anggan nama ajas dan malam gereja mati di alien jas melong. Tuh. Lalu diganti namanya menjadi nama yang luar biasa dan nama itu yang kemudian disanjung-sanjung. Kusake jongi miki kota lek bisa juga berubah toke di boga itu Rambu Solo. Biasa rito jome kota nah ekelam pemindai kampung biasa lebih kampung mana to kota toke tojo kampung. Itu yang dialami Bapak Ibu dan Saudara sama Tuhan. Orang-orang ibu kan datang untuk memuliakan Yesus. Tapi mereka kemudian menceritakan kepada Yesus, Tuhan, Guru, kalau itu yang kau lakukan, nenek moyang kami juga sudah lakukan itu. Dan mereka adalah orang hebat. Bapak Ibu, Yesus ingin meluruskan motivasi mereka untuk Yesus. Yesus ingin meluruskan motivasi agar kemudian motivasi itu melahirkan kebanggaan yang baik bagi orang-orang yang mengikutinya. Bagi kita sekalian. Yesus mengatakan begini, akulah roti hidup. Dalam bahasa Yunaninya ego emi. Aku adalah. Banyak para ahli mengatakan kalau Yesus mengatakan ego emi, orang Yahudi ingin diingatkan
ketika kemudian Musa bertanya kepada Allah, siapakah namamu? Lalu Allah mengatakan, aku adalah aku. Yang kemudian orang Yahudi menyebutnya Yahweh. Yesus ingin mengatakan begini, aku adalah Yahweh, aku adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sama Tuhan, dan karena itu lebih tinggi dari kemudian hanya sekedar mana. Bahkan lebih tinggi daripada orang yang sangat disanjung-sanjung oleh orang Yahudi, yaitu Musa. Yesus lebih tinggi dari Musa. Dan Yesus lebih berharga dari hanya sekedar manna yang orang Yahudi banggakan itu. Di Buntu Pasele tadi, itu dianggap lebih rendah daripada nasi. Puji Tuhan, kapurung sudah masuk rumah makan. Dan dicari orang daripada, puji Tuhan, sehingga nasi sudah sama levelnya, sudah masuk restoran. Bapak, Ibu, dan saudara sama Tuhan, ketika Yesus mengatakan aku adalah roti hidup, maka dia mengatakan kepada kita, Bapak, dia tidak hanya kemudian memenuhi hasrat kita dalam dunia ini, tapi dia menjaminkan kehidupan kekekalan kita, yang kemudian seluruh umat manusia mencintai dan mencari itu. Tidak ada orang yang kemudian tidak mencari dua-duanya dalam kehidupannya. Jadi mintu surah nasang, kita cari tentang roti atau yang di dunia ini, yang dimakan dalam dunia ini. Dan Tuhan menjanjikan untuk menyiapkan itu. Aku sangat ke kita Toraya. Ya, saya sering mengatakan di Surabaya, saya sebagai orang Toraja bangga banget karena ya kayak di Tir-Tir itu kampung tadi di gunung, kan tidak mungkin orang Toraja ada di mana-mana. Ya saya di Surabaya bisa ada anggota DPR orang Toraja. Agak susah dibayangkan di sebuah kabupaten provinsi yang Jawa banget, tapi bisa di Toraja jadi anggota DPR. Kemarin saya di WA seorang pendeta Rio. Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Saya bisa masuk di DPR Kota Surabaya. Terima kasih dukungannya. Bayangkan itu. Di Surabaya ada staf gubernur itu orang Toraja. Jadi tak mau heran tuh yang berkat rohani begitu, yang berkat jasmani begitu. Biasa kepokok ada, kira-kira nggak ada suku di dunia ini yang bisa kasih makan orang ribuan dalam rangka orang mati. Nggak ada suku di dunia ini mati kasih makan ribuan orang. Hanya orang Toraja yang bisa kasih makan ribuan orang dalam keadaan duka. Hanya orang Toraja yang bisa potong banyak babi dan banyak kerbau di dukanya. Tidak ada suku lain. Jadi kalau kita bicara tentang berkat jasmani, Tuhan luar biasa bagi kita. Bukan hanya jabatan, bukan hanya pekerjaan, tapi makanan sangat berlimpah. Hanya Toraja yang bisa Columbus lebih besar daripada yang dimakan. Saya bilang di Buntu Pasele ganti mau komen namanya itu, ndak enak Ki. Kalau mi bilang Columbus, bilang mi di anu gratis. Jadi kalau ibu-ibu ke kumpulan, ada sisanya bungkuslah supaya jangan tinggal. Tapi jangan dibungkus sebelum orang makan. Yang masalah sesungguhnya di situ. Betul, yang masalah sesungguhnya bukan karena dibungkus. Masalahnya adalah ada orang yang bungkus sebelum orang makan. Jadi kan kalau orang diundang orang kawin kan diundang ada 1.000 orang. Sang sabu undangan dikuasai oleh pasangannya dan misa anak-anak. Tapi kan yang kena bungkuk mitau dulu, kasihan di keatuan yang punya pesta kan. Kalau sisanya orang bungkus enggak apa-apa.
Tapi kalau orang belum makan dan dibungkus, itu yang jadi masalah. Tapi ganti kau nama, jangan ngomong bilang kelompok pembungkus, bilang kelompok pembawa anugerah, gratis. Kalau lebih rohani, kalau Pak Pendeta lagi bawa roti itu, langsung bilang, Pak Pendeta bawa anugerah. Jangan kau bilang Pak Pendeta bawa Columbus, kan tidak enak. Tidak enak pada sampai di rumah. Jadi kalau berkat materi Bapak Ibu, orang Toraja dan kita sekalian sebagai orang yang kemudian percaya kepada Yesus, kita sudah mendapatkan berkat Abraham. Karena hanya orang yang percaya kepada Yesus yang bukan orang Yahudi yang boleh kemudian mendapatkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Nanti Bapak, Ibu, Saudara di Galatia, di Filipi, Paulus mengatakan, karena kita percaya kepada Yesus, maka berkat Abraham, Ishak dan Yakub datang kepada kita. Kita dapatkan berkat dari orang Yahudi karena percaya kepada Yesus. Kalau enggak percaya kepada Yesus, tidak. Yakinkan diri kita. Kalau percaya kepada Yesus, berkatnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu kita dapatkan. Kalau enggak percaya kepada Yesus, maka kita tidak dapatkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi bukan hanya berkat rohani jasmani seperti itu. Tapi Yesus dalam bacaan ketika dia mengatakan aku adalah roti hidup, dia juga menjaminkan kehidupan kita, jaminan kehidupan kekekalan kita yang dicari oleh setiap orang. Ya, beberapa waktu yang lalu ada teman dia sama Tain, anaknya Pak Timesela, datang dari Swiss. Lalu bilang, bro, kita ketemu. Saya lalu kemudian ketemu di rumah makan. Lalu dia bercerita begini, Bapak Ibu. Saya katakan, bro, memang apa di Swiss itu memang orang tidak ke gereja? Lalu dia mengatakan, iya. Di sana memang hanya orang yang dari luar Eropa yang kemudian banyak ke gereja. Tapi orang di Eropa enggak ke gereja. Tapi no kosus itu, tapi lebih masaranian to tahu jo Eropa daripada kita ndemai. Oh bayangkan. Kok apa buktinya bro? Nah kok hari Minggu di Swiss, jangankan kerja, kita saja pakai vakum di dalam rumah kita, tetangga nggak boleh terganggu. Maka ketika istri saya kemudian ingin membersihkan, semua jendela harus ditutup dan anak-anak tidak boleh teriak-teriak di dalam gereja, dalam rumah pada hari Minggu. Orang kami di Swiss sangat menghargai hari Minggu. Kayak kita. Mangka kimangwalin anina saya jalan saya ketemu anak dari Surabaya di Labo. Woi jong nasang umat tahu masambak. Dua dia bilang gini. Desember Pak Pendeta. Tanggal 25 di Swiss itu. Semua orang ada dalam rumah. Nggak boleh ada orang keluar tanggal 25. Mereka sangat menghargai bulan Desember. Kukoyo lagi Indonesia tanggal 25 semua orang mabuk dengan petasannya. Kan kalau di Toraja kan 25 kita bukan. Bayangkan petasan luar biasa. Tapi di sana orang sangat menghargai Sabat hari Minggu dan orang menghargai yang namanya 25 Desember. Maka nilai kekristenan sangat luar biasa di sana. Kita tidak ada sering tidak buang sampah sembarang. Mareko ki, mangiru ki, sampai tangabongi, ganggu ki, disengki di kuantan ko indah engke, banuangke kami. Oh, tahu kami gitu kena ko tu indah engke. Na engke ki nagasa, na sengke ki batu-batu na kan, diam kita, walaupun kita terganggu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan, ketika Yesus mengatakan aku adalah roti hidup, ia menjaminkan kehidupan kita di sini, tapi ia juga menjaminkan kehidupan kekekalan kita. Bahwa ketika kita percaya kepada dia, maka hidup kekekalan kita dijaminkan oleh Yesus. Saya pakai ilustrasi begini Bapak Ibu. Supaya saya minta maaf ada banyak anak muda. Saya pendeta yang kalau ada kami pacaran dengan agama lain, kok putuskan nih, apalagi adik-adik perempuan. Ya. Dan kalau ada yang dolan, kok jangan nikah.
lebih tinggi imanmu daripada perkawinanmu menghancurkan imanmu. Oh, tegas banget saya begitu. Tidak akan kuizinkan seorang anak muda pun kalau masih kudapatkan untuk tidak tinggalkan Yesus, saya tidak akan izinkan dia tinggalkan Yesus. Karena aku tahu bahwa hanya Yesus yang kemudian menjaminkan keselamatan itu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan biarkan ada anak muda Kristen yang tinggalkan imannya. Biasa nak kuat raya, nak kuat kita raka bangai Pak Pendeta. Lo na mau minta masalang. Iman cemen namanya itu. Iya. Anak-anak muda, jangan tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan Yesusmu. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan imanmu. Kalau para rasul mempertaruhkan segala-galanya, asa hari ini iman yang benar kita kemudian tinggalkan hanya karena jabatan, hanya karena laki-laki, hanya karena perempuan. Lalu kita mengatakan kita raka bangai Pak Pendeta, lo namo densia motorna, apalagi densia otona. Masa Yesus dipertaruhkan dengan mobil? Ya, anak muda, jangan tinggalkan Yesus. Karena hanya dia yang menjaminkan kehidupan kekekalan kita. Yang mau bangga Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita, ya walaupun biasa aku kata sian atau ngambang, tapi biasa ke dentomate nakua sampai di rumah Bapak tuh. Kan bisa pokoknya sampai di rumah Bapak. Tuh, apalagi nakua duduk sebelah kanan Bapak, kau kasih ipimu, Pak coba ngambil biring-biring yang sini. Karena hanya dia yang datang dari sorga dan ia adalah firman, ia menjadi pribadi yang disebut Yesus dan ia yang kemudian berkata kepada kita dan kepada murid-murid, akulah roti hidup. Ketika aku percaya atau kita percaya kepada dia, inginkan kehidupan kekekalan itu untuk kemudian kita nikmati ketika kita tinggalkan dunia ini. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kehidupan kita. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita dipuaskan oleh riti hidup. Kalau ingin dipuaskan oleh riti hidup, maka percaya kepada dia, kemudian nikmati hidup bersama-sama dengan dia, dan ceritakan tentang dia kepada siapapun. Anak muda, Bapak, Ibu, kalau tulis kami nama Yesus, jangan kami tulis TY. Nah tulis panjang-panjang WA. Lalu tulis Tuhannya di bawah TY. Apa ya itu TY? Apa enggak bisa tulis nama Tuhan Yesusmu dengan baik? Apa kita tidak bisa menulis anak muda yang sudah GBU? Ngapain? Enggak, kenapa enggak God bless you? Kenapa harus tulis GBU? Mane sanganna mi tulis surat pacar, mi tulis WA panjang-panjang, lalu mi akhiri dengan kata GBU, TYM. Tulislah Yesusmu dengan baik, huruf besar. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you. Bukan GBU, bukan TYM. Kalau OTW, enggak apa-apa. Masuk-masuk di WC langsung noko, di mana mau kami? OTW, padahal masuk WC. Biasa OTW. Ya saya ngomong OTW on the way. Entah mau WC nak OTW. Di kampus sangat jangan tak nak muncul-muncul. Kalau OTW tulislah OTW enggak apa-apa. Tapi nulis nama Yesus. Tulislah Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you. Bukan GBU, bukan TYM, bukan TY. Karena TY tidak, iblis tidak takut TY. Yang bisa menyelamatkan dan ditakuti iblis itu adalah Tuhan Yesus. Masa bayang mau kumiku TY dalam nama TY tak lari. Boyo kumima TY tak lari iblis. Sudah mau kalian coba masa bayang kami dah kebongi kalau jo depan dua keluarga kan. Masa bayang mau kami ada bapak ibu kan TY di surga. Langang kau disuruh kada kau kita tayo na kau indah kita sanganku mukai TY na kau masuk kau neraka kau bukan awak TY. Tahu? Ya jawatan tebo ya. Nah, ndak usah, ndak perlu lagi tulis Tuhan Yesusmu. Kalau Facebookmu tulislah Tuhan Yesusmu.
Supaya orang tahu bilang itu Tuhanmu. Jangan tulis TYM, GBU, dan sebagainya. Mana nama Tuhan Yesus? Ya, tapi biasa pendeta duka tulis biasa aku kadang pendeta WA aku kan temai pendeta kalando mate maarang mo. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara saudara Tuhan, kalau ingin dipuaskan oleh roti hidup, percaya kepada Dia. Tapi tidak hanya percaya Dia, nikmati dengan bergaul dengan Dia, dengan doa. Tapi bukan hanya menikmati sendiri, ceritakan Tuhanmu kepada orang. Bahwa itu Tuhanmu. Karena hanya dengan menceritakan, engkau jadi berkat bagi banyak orang. Dah, ada temanku, ya kalau aku tulis, Tuhan Yesus memberkati. Engke mau kok, ya memang Tuhanku. Tuh. Masa tidak bisa dibilang Tuhan tak. Nah Tuhan tak kita. Kalau engke ya hapus toh. Gimana tolek. Nah kalau masai marok nanti karudo ki. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara, menolong Bapak Ibu menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pribadi-pribadi kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu teduh Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Engkau telah mengutus Yesus ke dalam dunia dan Ia berkata kepada kami, akulah roti hidup. Ia menjaminkan kehidupan manah yang kami butuhkan hari ini. Tapi Ia juga menjaminkan kehidupan kekekalan kami. Kami rindu menikmati roti hidup dengan percaya kepadanya, bergaul dengan Dia, dan menceritakan siapa Yesus kepada semua orang. Sehingga kami terpuaskan dengan iman kami ketika kami ada dalam dunia ini dan ketika kami tinggalkan dunia ini. Amin. Pujian PPGT silakan. Ada pujian tadi. Ya, solo dari PPGT.
Dalam sembah si ganggona, dalam sembah si ganggona, sengkenari ini kebi Sutorin nain nariadi Sutalorang kite liuni papate Ganangko sengkapedi genang apa ini sesalukan bau mau ruatan si kete tahu matang mai sembau mendoka uliman supahe sumau sutengeruatan maning nahia upulange kaing supato senggesan dadorongan maning sehimane kue sehura mesasi gesan sengkam pembaka pekalim buku luning ala kuati lain usalane terima kasih sumau tak menentang dulu mangu dalam sembah si ganggona dalam sembah si ganggona kenangku sengkapedi genang apa ini sesalukan bau mau ruatan si kete tahu matang mai sembau bendoka uliman supahe sumau sutengeruatan maning nahia upulange kaing supato senggesan dadorongan maning sehimane kue sehura
mesasi gesang sengkang pembaka pekalim buku lune ala kuating lainung salane terima kasih sumau tamona nentang tulumangu dalam sembah si genggona dalam sembah si genggona. Terima kasih. Terima kasih puji-pujian yang telah disampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan ada penyampaian dari panitia pembangunan pada Bapak Pendeta, disilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, mempersingkat waktu saja, izinkan kami ya atas nama panitia pembangunan gedung pelayanan untuk menyampaikan progres pembangunan kita yang ada di samping, dan Bapak Ibu mungkin bisa melihat bagaimana pekerjaan ini terus dikerjakan ya, dalam satu harapan kita bahwa ya bisa secepatnya diselesaikan. Dan beberapa hal yang kami sampaikan sehubungan dengan ya progres pekerjaan yang sedang berjalan, bahwa saat ini pekerjaan plafon dan juga pemasangan elektrikal sementara dikerjakan. Ya, bahkan kalau kita lihat di belakang itu lampu sudah mulai menyala di bagian belakang. Ya, dan kita berharap bahwa bulan Agustus ini pekerjaan plafon dengan elektrikal itu bisa selesai. Kemudian yang kedua juga untuk pekerjaan cat dasar dan pemasangan granit itu kita harapkan bahwa bulan Agustus ini juga bisa segera dimulai. Ya, jadi kita berharap bahwa ya, untuk pemasangan granit atau tehel ya kita berharap bulan Agustus atau mungkin di awal September itu bisa selesai. Dan kebutuhan sesuai dengan dari tim teknis bahwa kita membutuhkan ya sebanyak 228 dos ya untuk 3 lantai, lantai pertama, kedua dan juga lantai ketiga di atas. Ya, dan harga dari granit ini diperkirakan 290, ya ada lebihnya sedikit, tapi bisa dibulatkan ya 300.000 per dos. Dan di beberapa kelompok itu sudah dijalankan pengakuan-pengakuan dari warga jemaat melalui kelompok-kelompok, yang ada yang mungkin menanggung ya setengah, 1 dos, 2 dos, dan ya seberapa yang kita bisa ya sanggupi bersama. Ya, dan kalau ada Bapak Ibu yang berminat, ya baik yang ada dalam ruangan di tempat ini, ya Bapak Ibu yang ada di gedung pelayanan, atau Bapak Ibu yang ada di luar yang mengikuti ibadah live streaming ini, ya silakan bisa mendaftarkan di kelompok masing-masing atau langsung ke ya kantor gereja. Ya, jadi pemasangan granit ini kita harapkan bahwa ya sampai bulan Oktober dan juga September itu bisa dituntaskan. Ya, kemudian juga untuk pemasangan railing tangga dan penyelesaian tangga sampai ke lantai ketiga itu bulan September bisa diharapkan sudah bisa tuntas. Ya, kemudian ya untuk pekerjaan semua pintu dan jendela, kemudian cat finishing, ya diharapkan bahwa bulan Oktober itu sudah bisa selesai. Ya, sehingga satu harapan kita, kerinduan kita bersama bahwa ya kalau semuanya ini sudah bisa dituntaskan sampai pada bulan Oktober, ya kita berharap bahwa di momen sidang raya ini di awal November ya kita bisa segera ya tabiskan gedung pelayanan ini. Ya, kita bisa syukur bersama sekaligus dengan kita melaksanakan pengucapan syukur tahunan, dan itu kemarin dalam rapat pimpinan masjid gereja, kita sudah bicarakan bersama bahwa yang mudah-mudahan ini di momen
yang tentu kita harapkan langka untuk kita bisa dapatkan sidang raya yang 500 tahun baru bisa kita dapat kembali, itu kita bisa melaksanakan pengucapan syukur sekaligus dengan pentabisan gedung pelayanan yang ada. Ya, dan kita berdoa bersama ya, semuanya bisa berjalan dengan baik sehingga itu kerinduan kita. Jangan kalau ibadah seperti ini ada yang di dalam ruangan di tempat ini, ada sebagian yang ada di gedung pelayanan. Ya, dan kita berharap bahwa setelah nanti selesai bisa menampung sekitar 600-700 peserta ibadah. Jadi itu harapan kita bersama, dan sekali lagi mohon dukungan doa ya untuk penyelesaian pembangunan gedung pelayanan ini. Demikian yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Kure semangat. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk orang tua kita, saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Saya sebut dengan penuh kasih sayang Bapak Osia Karaeng, Bapak John Lande, Bapak Daniel Pipang, Oma Nelly, Bapak Octavianus Pasolang, anak Joan Bandaso, Ibu Damaris Tandiallo, Bapak Eliezer, Ibu Kurniati Galah Lande, Bapak JL Pali, Ibu El Tandek, Ibu Diaken Yukarni El Jerry, Ibu Diaken Wilma Dian Maranu Toding, Putri Omega, Bapak Layuk Sarungallo, Bapak Pendeta Ferry Hendra, Bapak Stanus Robert, dan juga Pak Pendeta Sangka juga tadi subuh saya ke sana, beliau juga Pak Pendeta Sangka dalam Kelementu. Dan yang berduka cita dengan penuh kasih sayang saya menyebutkan Bapak kami, sehingga walaupun kami menghadapi berbagai beban hidup, kami percaya Engkau bersama-sama kami memberikan kasih sayang-Mu dan perlindungan dan pertolongan-Mu bagi kami sekalian. Bapa di sorga, berkatilah ya Tuhan kekasih-kekasih kami yang telah kami sebutkan namanya yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati, memberikan ketulusan hati untuk menikmati perjalanan kehidupan ini, termasuk ketika kami dalam kelemahan tubuh karena sakit yang kami alami. Berkati dokter, berkati para medis, berkati makanan dan minuman, berkati obat-obatan yang diberikan kepada mereka, berkati orang-orang yang setia menjaga, memberikan kasih sayang, sehingga semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk kesembuhan orang-orang yang kami cintai. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami Tuhan yang tidak mampu lagi beribadah di sini. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan kiranya nyatakan kasih sayang-Mu bagi mereka sehingga mereka semua boleh kemudian dikuatkan hati mereka untuk terus menjalani kehidupan masa tua mereka. Kami berdoa ya bagi yang berulang tahunnya Tuhan, kiranya nyatakan kuasa kasih-Mu bagi mereka, umur mereka bertambah dan kami bersuka cita karena Tuhan memberikan umur yang panjang bagi kami. Bahkan Engkau akan memberikan sukacita dan kekuatan iman bagi kami seiring dengan pertumbuhan atau pertambahan usia kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap pelayanan yang kami lakukan, usaha dalam pendidikan dan pertumbuhan anak-anak Tuhan kiranya memberkati, sehingga semua ya Tuhan menikmati kasih anugerah Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa kiranya nyatakan kasih sayang-Mu bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan, anak-anak kami dalam pendidikan, anak-anak kami dalam masa muda mereka. Biarlah ya Tuhan kuat iman mereka menjadi sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak kami. Walaupun kami berpisah dengan anak-anak kami, tapi mereka senantiasa dikuatkan dalam iman. Berdoa ya Tuhan bagi pelayanan yang kami angkat dalam pekan ini, berkati semua masyareja, pendeta-pendeta tua dan diaken, berkati semua tuan dan nyonya rumah yang akan menikmati kebersamaan dalam ibadah-ibadah pekan ini. Sehingga setiap yang kami lakukan hanya tujuannya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan kehidupan kebersamaan dalam keluarga, kehidupan kebersamaan dalam kelompok, kehidupan kebersamaan di jemaat Rantepau di sini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 bulan 8 2024 bagi anak kekasih kami Tokinawa, Maelo, Palamba. Tuhan kiranya memberkati anak kekasih, memberkati orang tua dan keluarga. Memberkati ya Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang berduka cita yang telah kami sebutkan namanya. Biar ya Tuhan dalam duka cita kami tetap dihiburkan, dikuatkan Tuhan. Yakinkan kami bahwa
Kematian tidak akan pernah memutuskan cinta-Mu bagi kehidupan kami, termasuk bagi orang-orang yang Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan. Hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, seperti yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta, terima kasih atas progres yang luar biasa bagi pembangunan gedung pelayanan, gedung gereja Jemaat Rantepao. Tuhan kiranya memberkati, sehingga kebersamaan untuk merindukan tempat yang lebih besar untuk beribadah bersama-sama menjadi tujuan kami bersama-sama. Tuhan dimuliakan di tempat ini dengan kebersamaan yang senantiasa terjalin di antara kami. Dalam perbedaan di antara kami, yakinkan kami perbedaan tidak akan memisahkan kami. Kami bersatu hati untuk bersama-sama bergerak bersama-sama, memberikan persembahan tenaga dan pikiran untuk penyelesaian gedung gereja dan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Terima kasih Bapa di sorga, berkati tukang, berkati semua orang yang memberikan persembahan. Biarlah semua bersukacita ketika memberikan persembahan. Berkati semua profesi yang ada, baik di pemerintahan, TNI Polri, dokter, para medis, guru, pedagang, buruh dan petani dan semua pekerjaan. Kami bangga dengan pekerjaan kami. Sebab mulianya pekerjaan bukan apa yang kami lakukan, tapi mulianya pekerjaan ketika semua pekerjaan kami lakukan benar di hadapan Tuhan, mendatangkan berkat dan mendatangkan alat menjadi alat berkat bagi banyak orang. Sehingga kami bangga dengan setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kami bangga dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena di sana Tuhan pasti memberikan berkat dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang, sebesar dan sekecil apapun berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi hidup ini. Semua hamba-hamba-Mu yang boleh mengangkat pelayanan hari ini, beri sukacita bagi kami sekalian ya Tuhan. Berkata dalam hati talenta dan kemampuan yang ada pada kami milik Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan ketika kami memberikan tenaga pikiran kami untuk pelayanan Tuhan di jemaat ini. Jauhkan daripada kehidupan kami sungut-sungut. Jauhkan dari kehidupan kami membanding-bandingkan kemampuan talenta kami dengan orang lain. Kami bersyukur dengan talenta kami. Dan dengan syukur itulah kami akan mengabdikan diri dan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Bahkan di tempat-tempat yang lain. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pimpin dan sertai kami malam hari ini dalam segala keterbatasan kami untuk tahu apa yang terjadi bagi kehidupan kami malam hari ini. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, di dalam Tuhan kami tetap aman dan damai dalam naungan kasih sayang Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur bahwa Engkau lah Allah pengatur segala-galanya bagi kehidupan kami. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami Tuhan, ini kehidupan kami, ini kebersamaan kami, bersekutuan kami, ini jemaat Tuhan di tempat ini. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Kami datang kepadamu hanya di dalam satu nama, di dalam Kristus sampai milik kehidupan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus berkata, Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti, dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuntun aku, Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan sakti,
kekasih-kekasih Tuhan, pergilah jalani kehidupanmu dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Allah telah menganugerahkan roti hidup di dalam Yesus Kristus yang menjadi sumber kepuasan sejati. Karena itu hiduplah dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh bersyukur pada malam hari ini boleh dilayani oleh Bapak Pendeta Adi John Palimbong. Tuhan memberkati dalam pelayanan, Tuhan memberkati dalam keluarga. Sebagai nyanyian syukur kita pada malam hari ini, kita mengangkat kidung pujian, Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk ketenangan kita dalam beribadah. Terima kasih, selamat malam dan selamat menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani
semakin hari semakin baik.